Ternyata ada 4 ulama besar penyebar Islam di Pulau Jawa sebelum masa penyebaran Wali Songo. Sebelum keberadaan Islam kental di Pulau Jawa, Hindu-Buddha lebih mendominasi kala itu. Namun, secara perlahan eksistensi ajaran Hindu-Buddha pun kian tergeser. Hingga pada akhirnya, banyak masyarakat yang mulai masuk ajaran Islam. Penyebaran Islam di Indonesia khususnya di Pulau Jawa tak bisa terlepas dari peran besar Wali Songo atau dalam bahasa Indonesia artinya 9 wali. Mereka turut menguatkan proses penyebaran Islam di beberapa daerah. Namun, sebelum adanya Wali Songo, banyak masyarakat di Pulau Jawa telah mengenal lebih dulu keempat ulama ini yang turut serta dalam penyebaran agama Islam. Mendengar nama Wali Songo pasti kita teringat dengan 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ternyata, sebelum masa penyebaran Wali Songo, sudah ada 4 ulama besar yang lebih dulu menyebarkan agama Islam di Nusantara. 4 ulama besar ini juga merupakan cikal bakal kelahiran dari beberapa tokoh Wali Songo seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Tapi sebelum membahas ceritanya, terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih. Berikut 4 ulama besar penyebar Islam di Pulau Jawa sebelum Wali Songo. Yang pertama, Syekh Jumadil Kubro, dikenal sebagai guru para Wali Songo di Tanah Jawa. Dalam Atlas Wali Songo disebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro merupakan ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel dan kakek buyut dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Beliau lahir di Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14, dengan nama Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Beranjak dewasa, beliau pergi ke India untuk belajar ilmu tasawuf dan ilmu agama lainnya. Tidak cukup di India saja, beliau melanjutkan belajarnya menuju Mekah. Dalam buku Sejarah Islam Nusantara, Syekh Jumadil Kubro menikah dengan seorang putri dari Uzbekistan dan dikaruniai 3 orang putra, yaitu Maulan Malik Ibrahim, Ibrahim Asmarakandi dan Maulana Ishaq. Selain dikenal sebagai ulama, beliau juga dikenal sebagai saudagar. Ketika sedang berada di Champa, beliau berhasil mengislamkan penguasa di wilayah yang sangat kental dengan agama Hindu. Di sana beliau juga menikahkan putranya, Ibrahim Asmarakandi dengan putri Champa, yaitu Dewi Chandrawulan. Perjalanan Syekh Jumadil Kubro berlanjut menuju Samudra Pasai di Aceh. Beliau didampingi oleh putra-putranya saat berdakwah dan berdagang di Nusantara. Pada tahun 1399 Masehi, beliau tiba di Pulau Jawa bersama putra-putranya dan langsung menghadapi situasi politik kerajaan Majapahit. Ajaran Hindu-Buddha saat itu masih kental, sehingga Syekh Jumadil Kubro melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Walaupun sulit, ternyata banyak masyarakat dan bangsawan yang pada akhirnya masuk Islam dan menjadi murid Syekh Jumadil Kubro. Perlahan proses Islamisasi di wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit semakin kuat. Pada masa ini juga mulai banyak muncul pendakwah-pendakwah lain yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Jawa. Kedua, Syekh Kuro merupakan ulama besar lain yang memberi banyak pengaruh untuk penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Syekh Kuro berasal dari Champa, putra seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Sidik. Beliau mendapatkan ilmu pengetahuan Islam dari ulama-ulama besar Mekah. Dalam perjalanannya dakwahnya ke Nusantara, beliau ikut dalam rombongan orang-orang Cina yang datang ke Champa. Beliau juga sempat mengajarkan keislaman di Kesultanan Malaka pada permulaan abad ke-15. Dan dari sanalah, beliau melanjutkan dakwahnya menuju ke Pulau Jawa. Daerah pertama yang disinggahi oleh Syekh Kuro adalah Pelabuhan Cirebon dan disambut oleh Ki Ageng Tapa. Banyak masyarakat di sekitar pelabuhan yang akhirnya memeluk agama Islam setelah menerima ajaran dari Syekh Kuro termasuk Ki Ageng Tapa sendiri. Beliau tidak lama tinggal di Cirebon karena adanya halangan dari penguasa pada saat itu terpaksa membuat beliau pergi dan melanjutkan dakwahnya di daerah Karawang. Di Karawang beliau mendirikan sebuah pondok sebagai tempat dakwah dan penyebaran agama Islam. Beliau memiliki suara yang merdu dalam membaca Al-Quran. Hal ini juga yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk belajar dan mendalami agama Islam. Selama di Karawang, Syekh Kuro memiliki murid yang merupakan putri dari Ki Ageng Tapa yaitu Nyai Subang Larang yang pada akhirnya diperistri oleh Prabu Siliwangi dan dikaruniai anak. Nyai Subang Larang mengajarkan Islam kepada kedua anaknya yaitu Raden Walang Sungsang dan Nyai Laras Santang yang nantinya akan menjadi murid dari Syekh Datuk Kahfi. Ketiga, Syekh Datuk Kahfi. Beliau juga dikenal dengan nama Syekh Nurjati. Dikenal sebagai petintis penyebaran Islam di Jawa bagian barat, khususnya Cirebon dan sekitarnya. Beliau lahir di Semenanjung Malaka pada abad ke-14. Belayu merupakan putra dari ulama besar, yakni Syekh Datuk Ahmad.
Syekh Datuk Kahfi pernah menuntut ilmu di Mekah sekitar pertengahan abad ke-14 lalu melanjutkannya ke Baghdad, Irak untuk memperdalam ilmu keagamaannya. Banyak pemikir-pemikir Persia yang mempengaruhi jalan dakwahnya ketika berada di Pulau Jawa. Selama di Baghdad, Syekh Datuk Kahfi menikahi adik penguasa Baghdad, Syarif Sulaiman. Keduanya dikarunia 4 orang anak yang kelak akan ikut menyebarkan Islam di Cirebon. Sesampainya di Pulau Jawa, beliau tiba di pelabuhan Muara Jati pada tahun 1420 Masehi dan diterima dengan baik oleh juru labuhan yaitu Ki Ageng Tapa. Selama berdakwah beliau selalu mendapat hambatan dari kerajaan Galuh yang pada saat itu berkuasa di Cirebon. Beliau juga menjadi guru dari putra-putri Raja Sunda yaitu Prabu Siliwangi, yakni Raden Walang Sungsang dan Nyai Lara Santang. Keempat, Syekh Maulana Akbar. Beliau merupakan adik dari Syekh Datuk Kahfi yang juga berkontribusi dalam penyebaran Islam di barat Pulau Jawa. Beliau merupakan sosok yang berperan penting dalam penyebaran Islam di daerah Kuningan. Di sana beliau juga mendirikan pondok di Desa Sidapurna. Selama menyebarkan Islam di daerah Kuningan, beliau memperistri cucu Raja Sunda Dewa Niskala di Kawali bernama Nyi Wandasari. Dari pernikahan ini, beliau dikaruniai seorang putra yang nantinya akan melanjutkan penyebaran agama Islam. Itu dia 4 ulama besar penyebar agama Islam di Nusantara sebelum Wali Songo. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan hidup beliau-beliau. Namun satu hal yang tidak kalah penting adalah jangan pernah melupakan sejarah-sejarah Nusantara. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih.